Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami ta'zimkan para kiai, para alim ulama yang kami hormati, Bapak Ibu, serta salat subuh di Baitul Nur, daurah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah sampai penghujung Ramadan yang bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, pengampunan. Setiap saat, setiap detik, setiap waktu diberikan pahala yang besar. Doa mustajab. Doa diberikan pengabulan oleh Allah. Dan berlipat-lipat ganda pahala dalam meraih pahala Ramadan. Mulai dari awal sampai akhir ini, sudah banyakkah kita berserius mengamalkan amalan-amalan sunnah atau amalan wajib? Itu tergantung kepada kita yang menilai, dan Allah tentunya. Di akhir ini, Ramadan ini yang penuh berkah, tetap kita melaksanakan secara istiqomah menjalankan suatu kewajiban dengan melaksanakan sholat subuh misalnya, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini tiada lain tiada bukan karena kita yakin bahwa Allah menciptakan kita. Segala apa yang diberikan Allah kepada kita, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk bernafas, mulut untuk berbicara, tangan untuk melakukan suatu pekerjaan, hati untuk merasa, kaki untuk berjalan. Sempurna yang diberikan Allah kepada kita. Selayaknya sebagai manusia yang tentunya Islam, kita berkewajiban untuk beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kemarin sudah sampai sekarang ini menghidupkan Ramadan, melaksanakan sholat, siangnya berpuasa, mulai dari imsak sampai maghrib dan berbuka. Segala aktivitas kita lalui bersama, sholat tarawih, tadarus, mengkaji kitab, atau mendengarkan ceramah para ustadz, baik setelah sholat isya atau setelah sholat subuh. Kita dengarkan, kita amalkan, fa insyaallah kita akan diberikan kemudahan dan diberikan kehidupan hayatan thayyibah yang lebih baik. Itu akan menjadikan kita dijamin oleh Allah. Apa jaminannya? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Akan diberikan pengampunan oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu, tahun-tahun kemarin sampai hari ini. Fa insyaallah kalau kita istighfar, taubat, benar-benar taubat, kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin seperti itu. Kalau sudah diampuni, berarti jiwa kita sendiri seperti bayi yang baru dilahirkan. Kita tahu kalau bayi dilahirkan berarti apa? Suci, bersih, suci dari kotoran. Pakaian yang sudah kita suci jangan sampai kita kotori, jangan sampai kita lumpuri dengan debu-debu, atau kita kotori dengan hal-hal yang kotor, kita masukkan ke comberan. Ini dalam arti apa? Selama Ramadan kita melakukan suatu kebaikan, mengamalkan suatu apa yang diperintahkan Allah,
termasuk sholat dan sebagainya, amal baik dan amal soleh kita kerjakan. Jangan sampai setelah Ramadan semuanya usai dalam tadarus. Biasa di Ramadan kita biasa tadarus, kita berzikir, kita beristighfar, tapi seusai Ramadan kita jangan sampai lepas dari zikir. Ini keutamaan. Kalau seperti itu bagaimana? Berarti orang-orang yang mengamalkan Ramadan sudah kembali kepada Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kembali ke suci, semuanya suci, dan ke depan lebih suci lagi. Berbeda dengan Lebaran, siapapun boleh berlebaran. Non-Muslim kadang juga ikut lebaran. Ini semua tradisi bagi bangsa Indonesia yang hanya khusus di sini di Indonesia. Halal bihalal, menghalalkan apa yang halal. Ini saling memaafkan. Jadi apa Idul Fitri, sebelum Idul Fitri yang harus diwajibkan bagi orang Islam? Pertama adalah zakat fitrah. Kita tahu zakat itu adalah sesuatu yang diberikan bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Rezeki kita lebih, mungkin kita punya gajian, kita punya THR, jangan sampai lupa kepada fakir miskin. Siapa yang berhak menerima? Satu adalah fakir, dua miskin. Fakir orang yang tidak bisa bekerja, tetapi tidak punya usaha dan kehidupannya sangat minim. Makan pun kadang ada, kadang tidak. Kalau miskin, dia bekerja, tapi dalam satu bulannya tidak mencukupi. Ketika apa? Ketika amil, panitia yang mengurus zakat, bukan panitia semuanya sembarang panitia tertentu. Mungkin di negara Indonesia punya amil zakat khusus, dilantik oleh pejabat-pejabat pemerintah misalnya. Dan itu pun tidak sembarangan amil zakat. Jadi usahanya hanya amil zakat, tidak ada sampingan pekerjaan yang lain. Ini kategori amil. Yang keempat adalah hamba sahaya, budak. Sekarang tidak ada budak, tapi ini perlu dijelaskan, ini dalam mazhab Syafi'iyah. Yang kelima adalah gharim, orang yang banyak hutang. Banyak di kalangan kita banyak yang berhutang. Berhutangnya karena apa? Dilihat dulu. Kalau beli rumah termasuk gharim enggak? Rumahnya bawa utang, kredit KPR misalnya, itu tidak termasuk gharim. Karena apa? Dalam bulannya masih dia diberikan pekerjaan, dia bisa mencukupi. Kalau dia punya hutang, dia bisa mencukupi dalam satu bulan. Itu tidak termasuk gharim. Gharim ada beberapa pendapat, salah satunya mendamaikan dua saudara misalnya, entah itu warisan dan sebagainya. Dia hutang orang lain untuk menyelamatkan kedua orang itu. Bagaimana tidak menumpahkan darah, saling bunuh-membunuh, dia selamatkan, dia hutang, dan dia berikan dua orang itu, sehingga tidak terjadi pertikaian. Dia hutang ke sana, hutang ke sini. Nah, ini wajib diberikan zakat fitrah. Yang berikutnya jihad fisabilillah, termasuk orang-orang yang membela jihad fisabilillah, membela agamanya Allah. Ini kalau dijabarkan banyak sekali. Yang terakhir adalah musafir, orang yang dalam perjalanan. Mungkin dari Semarang, dia tidak punya bekal, kita beri zakat. Itu kita wajib untuk memberikan zakat karena untuk kebutuhannya. Zakat fitrah mengapa wajib? Karena ini adalah perintah Allah, termasuk rukun Islam. Setelah puasa tetap zakat. Mengapa zakat fitrah ini diwajibkan? Karena hadis Rasulullah, "Shaum Ramadhana mu'allaqun
bainas sama'i wal ardi wa la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Puasa Ramadan itu tergantung di antara langit dan bumi. Wa la yurfa'u illa bi zakatil fitri, wa la yurfa'u, tidak diangkat atau tidak sampai kepada Allah kecuali dengan zakat fitrah. Nah, ini karena perintah Allah, apabila kita mampu, kita tetap berkewajiban untuk membayar zakat yang sesuai dengan ketentuannya. Bagaimana waktunya zakat fitrah? Wajib apabila setelah mungkin nanti malam habis maghrib, kita wajib membayar zakat, kategori wajib. Kalau sunnah waktu subuh besok sampai sholat Id. Waktu makruh pada setelah sholat Id sampai sebelum terbenamnya matahari. Kalau waktu haram bagaimana membayar zakat? Setelah terbenamnya matahari pada hari raya, itu tidak boleh dan haram hukumnya. Maka kita siap-siap untuk membayar zakat. Ramadan adalah bentuk kegiatan atau bulan latihan. Makanya dengan latihan ini kita melatih diri mengekang hawa nafsu, agar hawa nafsu kita jangan sampai tergejolak. Apa yang diinginkan jangan sampai. Keinginan apa? Keinginan berbuat buruk, mencemooh, menganiaya, berbuat zalim, korupsi dan sebagainya. Kita dikekang, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Tetap kita berprinsip bahwa hidup di dunia ini adalah sementara dan semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti latihan PSI misalnya, orang yang ingin pandai memainkan bola, dia masuk ke PSI. Setelah ke PSI, dia canggih bermain bola. Atau petinju misalnya, kalau ingin menjadi petinju yang baik, maka perlu latihan. Setelah itu dia keluar dari pelatihan petinju, pasti bermain dengan cantik, bermain dengan bagus. Ini mengisyaratkan bahwa bulan Ramadan melatih diri, melatih kebaikan. Selepas Ramadan, insya Allah kita tetap bernuansa Ramadan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum wa la'allakum tashkurun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 menerangkan, walitukmilu maka hendaklah sempurnakanlah iddata bilangan. Dalam 29 hari, kalau besok atau nanti sudah muncul ru'yatul hilal, ada bulan, maka kita diwajibkan untuk berhari raya. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah. Berapa titik nanti pada sore hari akan dilakukan ru'yatul hilal. Walitukabir, kalau sudah seperti itu, kalau sudah ditentukan harinya, mengapa kok diatur demikian rupa? Bukankah Allah itu langsung menunjuk atau mengisyaratkan kepada nabinya, misalnya Nabi diperintah Allah untuk hari raya langsung, itu bisa. Tapi kalau setelah Nabi Muhammad sudah wafat sampai sini, pasti akan ada perbedaan. Kemarin saja ada yang mengaku, siapa itu di Jogja, Mbah Benu, itu sudah telepon langsung pada Allah. Saya curiga nomornya apa, nomor Telkomsel atau Smartfren. Langsung bertelepon dengan Allah, hari raya sudah ditentukan kemarin. Berita-berita sekarang sudah, ya Allah,
Mengapa banyak pengikutnya? Karena apa? Kurang dalam mendalami ilmu agama ini. Kalau sudah selesai hitungan hari disempurnakan, maka bertakbirlah memuji Allah dan bertahmid memuji Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian semuanya bertakbir, mengagukan Allah, membesarkan Allah terhadap apa yang engkau diberikan petunjuk kepada Allah. Semuanya ini adalah atas perintah Allah, semuanya adalah petunjuk Allah. Wala'allakum tashkurun, dan supaya menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Supaya menjadi hamba-hamba yang bersyukur, selalu memuji, bersyukur kehadirat Allah. Hidup di dunia ini hanyalah sementara, dan ini adalah anugerah besaran Allah. Kita bisa hidup di alam ini untuk meraih manfaat, untuk meraih keberkahan, untuk meraih kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Semoga dalam amal bulan Ramadan ini mulai dari awal sampai akhir kita diberikan secara istiqomah ibadah kita, dan ibadah kita insyaallah semoga diterima oleh Allah, ibadah puasa, sholat, zakat, dan semuanya berkah. Dan sudah Ramadan selesai, semoga menjadi mukmin yang sejati, mukmin yang selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Demikian atur kata, saya mohon maaf, dan kami mungkin para ustadz yang mulai dari awal sampai akhir mendakwahkan panjenengan, kalau ada salah mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin. Semoga kita untuk ke depan nanti bisa berjumpa dengan Ramadan agar lebih baik lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.